Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saat ini sedang menonton konten Ngobrol Santai di LLG Media. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan senantiasa lancar dalam mengaktivitaskan kegiatan sehari-hari. Dan mungkin pada malam hari ini setelah mungkin siang tadi ada yang jalan-jalan, ada yang mungkin ke keliling-keliling ya kemana gitu kan, dan mungkin saat ini sudah di rumah ya. Dalam waktu santai di malam hari ini kita ngobrol santai di session bisnis ya, dan di malam hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di kota Lubuk Linggau, yang sukses dalam berbisnis kuliner. Siapa lagi yang tidak kenal dengan beliau? Nanti akan saya sebutkan siapakah ya. Mungkin di player sudah ada semua, sudah saya bagikan. Dan pada malam hari ini nanti di season terakhir kita akan ada quiz yang pertanyaannya akan langsung disampaikan oleh owner dari bisnis kuliner yang saya undang pada malam hari ini. Siapa lagi beliau kalau bukan Mas Amin Sop Pak Jenggot. Iya, apa kabar Mas Amin? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Atau pada hari ini tadi masih sempat keliling-keliling atau jalan-jalan? Enggak mas, hari ini ada acara lomba burung mas. Oh, lomba burung ya, oke. Burung, jadi jam 6 tadi baru selesai, mandi langsung ke sini. Oke, ya tentunya sehat ya mas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang pertama yang penting ya, sehat dulu itu. Iya. Ini Mas Amin, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol mengenai bisnisnya Mas Amin ya, yang semua orang mungkin tidak asing lagi, Sop Pak Jenggot. Ya. Kalau saya dulu kebaca gitu soto, soto Sop Pak Jenggot, gitu. Nah, ini Mas Amin, sebelum kita ngobrol mengenai bisnis ini, karena ini banyak kan yang akan kita ceritakan. Betul. Dan nanti pemirsa akan ada kuis untuk 4 orang, nanti disiapkan pertanyaan oleh Mas Amin dan yang menang dicek nanti ya Mas Amin juga yang menentukan gitu ya. Okay. Dan program Ngobrol Santai ini pada malam hari ini diawali kemarin itu rencananya dengan Mas Holik Ceta yang biasa membawakan acara kita, karena beliau ada musibah, orang tuanya meninggal. Jadi berhalangan untuk memandu acara pada malam hari ini, itu Mas Amin ya. Dan sekali lagi kami segenap dari tim kru Logic Multimedia di Ngobrol Santai turut berbelasungkawa. Mudah-mudahan Mas Soliknya diberi ketabahan dan kesehatan gitu Mas. Amin, ya. Amin. Mungkin Mas Amin udah lihat status beliau juga ya, di Facebook ya. Oke. Ya. Ini Mas Amin, kita sesuai dengan apa temanya ini, kuliner, bisnis kuliner gitu ya. Kan di Kota Lubuk Linggau ini sudah banyak bermunculan bermacam-macam bisnis kuliner ya, itu kan. Barangkali mungkin sejak Kota Lubuk Linggau digaungkan terus oleh wali kota sebagai kota transit gitu ya Mas ya. Gitu. Nah, ini kalau saya kan sering mampir nih tempat Mas Amin. Kadang tengah malam gitu kan, kalau pulang syuting gitu kan, kalau ngajak rekan dari luar kota gitu kan, sempat mampir untuk mencicipi sop Pak Jenggot gitu. Dan saya ketagihan gitu Mas. Oh, alhamdulillah. Di situ ada sopnya, ada minumnya, ada es gitu ya, ada satenya juga gitu. Nah, ini ngomong-ngomong Mas, kok bisa ngambil nama Pak Jenggot gitu? Seorangnya nggak berjenggot gitu. Jadi ini dari mana itu Mas? Sebenarnya nama Pak Jenggot itu sebenarnya hanya sebuah jadi filosofi bahwa makanan ini memang rata-rata kami diambil dari kambing. Sedangkan kambing itu pasti punya jenggot. Nah, rata-rata itu. Gitu, jadi untuk mengingat suatu hal dalam usaha itu memang perlu trik khusus. Mungkin boleh saya kasih nama Bang Amin, Bang Dedi, Bang Mukoli Ceta. Tapi karena memang ini kan usaha yang memang kita lanjutkan dari keluarga ya,
saya ambil filosofi itu, nama Pak Jenggot itu. Oke. Tapi dalam setiap menunya nggak mesti kambing ini Mas ya? Tidak. Ada ya yang lain dagingnya. Ada ya? yang lain. Ya. Salah satunya ya tetap sop daging sapinya. Kita ambil dari lidah, ada lidah as, ada paru, ada babat. Oh gitu. Nah, di samping ada sate ayam dengan sate kambing. Iya iya. Untuk saat ini kami ada menu baru juga seperti kayak oseng. Kalau oseng itu di Jawa sebenarnya kayak tengkleng gitu loh. Dia tidak pakai santan, tapi cuman air dengan bumbu, dengan racian kita. Jadi rasanya itu kayak nano-nano Mas. Artinya itu ada pedas, ada manis, ada asin gitu ya. Beda dengan tongseng ya Mas. Beda, kalau tongseng ya? Dia berbasisnya harus pakai santan. Saya tidak ada santannya sama sekali. Iya. Dan perlu diingat juga bahwa sop Pak Jenggot itu tidak memakai santan, tetapi memakai susu. Nah itu perbedaannya. Iya. Mungkin juga ada yang di bisnis yang sama mungkin juga memakai sama susu atau santan. Tapi kalau saya lebih memilih ke susu karena kalau santan untuk kolesterol kayaknya agak berisiko. Makanya kalau susu kan dia kayaknya netral gitu loh. Iya, nah, itu salah satunya. Gitu. Iya. Nah ini usaha ini kan katanya tadi sudah turun temurun ini Mas. Iya. Nah berarti sejak tahun berapa ini Mas? Kalau saya berdiri di Kota Lubuk ini aduh rasanya sedih Mas. Iya. Kayak mau menitikan air mata. Jadi berarti ada proses. Ini proses Mas, proses yang sangat luar biasa. Dari saya kaki 5 sampai cuma sehari dapat artinya bukan sehari, saya pulang kerja jam 5 harus dorong gerobak, mangkal sampai jam 1 malam cuma dapat 80.000. Nah itu yang perlu saya ingat. Dan saya pernah jualan di daerah Kompi itu, ada Jasira Kompi itu jualan rame itu. Di situ pernah saya ajak anak saya sampai tidur di tanah Mas. Artinya itu tetap pakai tikar tapi saya bawa anak saya, dia tidur di atas tikar gitu. Nah itu satu kenangan yang tidak pernah saya lupakan. Kerjasama antara suami dengan istri yang luar biasa. Jadi sampai sekarang Mas. Sampai sekarang tetap harus selalu berdua. Saling dukung berdua. Jangan mendua Mas ya. Iya. Kalau orang melihat, waduh, sekarang mungkin sukses gitu ya. Waduh, amin. Cuman kesuksesan itu kan mungkin orang luarnya melihat seperti itu. Kalau saya aminin, tetapi kunci sukses itu sebenarnya cuman satu Mas. Di saat kita sudah bisa membantu orang lain Mas. Betul. Iya. Bisa mempekerjakan orang ya. Juga. Yang paling utama itu apa dari keluarga sendiri atau memang dari orang lain? Betul-betul orang lain gitu. Kalau saya berguna buat keluarga juga buat orang lain. Orang lain gitu ya. Iya. Nah ini Mas, kita udah ngobrol sedikit nih, tapi belum menyapa pemirsa. Barangkali ada ini ada pen beratnya Mas Amin sop Pak Jenggot gitu ya pada malam hari yang mungkin sudah langganan gitu Mas ya. Ada yang langganan, mungkin barangkali ada yang langganan dari Grab juga mungkin ya. Untuk pemesanan gitu. Atau sudah tidak dipakai lagi gitu. Sudah punya ojek sendiri. Saya tetap pakai aplikasi yang lainnya. Saya tidak bisa sebut salah satu vendornya, tetapi saya juga masih memakai jasa Just Tip. Jadi jasa Just Tip itu gini Mas, kalau vendor itu kan dikuasai oleh pihak lain ya, pihak luar ataupun kita sebut orang yang sudah kaya Mas. Tapi kalau Just Tip itu artinya ya memang sahabat kita, kawan kita yang memang butuh. Iya. Dalam arti butuh juga, saya juga butuh. Artinya saya kontak, tolong antar ke lokasi ini, saya share log, saya kirim nomor dari pemesan, Just Tip tinggal ngantar. Itu salah satunya. Itu lebih efektif Mas? Kayaknya lebih berguna untuk sahabat dan iya, betul ya. Iya. Jadi bisa memanfaatkan teman ya, yang butuh jasa ini gitu ya. Iya. Oke. Ini Mas, kan ini sop Pak Jenggot ini ya.
sebelum usaha ini pernah punya usaha lain di selain shop gitu? Dulu. Ini mulai dikorek-korek nih, Mas. Ini ngorek-ngorek masa lalu. Saya hadir di Kota Lubuk Linggau tahun 2009. 2010 saya ke tempat tinggal di sini dan punya keluarga kecil yang saya anggap luar biasa. Dan bahagia sampai dengan malam hari ini, dan semoga seterusnya. Saya dulu bergerak di bidang telekomunikasi, dari all operator, handphone, pulsa chip, perdana dan sebagainya. Itu salah satunya. Sebelum shop Pak Jenggot ya. Jenggot. Iya. Selain itu operator dan sebagainya itu ada lagi? Nggak ada. Ya. Nah ini kok bisa dari itu loncatannya terlalu cepat itu, dari operator dan lain-lain tadi usaha yang berhubungan dengan telekomunikasi tiba-tiba ke kuliner. Satu Mas ya, kalau lihat dari body mungkin para pemirsa atau para penonton tahu bahwa kalau orang gemuk kayak saya ini pasti hobi makan. Kalau sudah hobi makan, layaknya saya harus bisa masak, bisa nyicipin rasa, bisa mempertahankan. Ketiga, saya juga selalu tes, meskipun saya jualan shop, saya insya Allah masih dalam 2 hari sekali saya masih tetap makan. Karena itu kontrol saya terhadap kualitas dan kerja daripada karyawan teamwork saya itu. Iya. Berarti kalau ada cita rasa yang melenceng saat dicicipi oleh Mas itu bisa koreksi langsung gitu ya? Bisa dikoreksi. Tetapi gini Mas, dalam satu usaha itu sebenarnya rasa itu akan ketemu pada saat semuanya memakai takaran. Jadi kalau kuahnya ini harus saya takar Mas, susunya harus saya timbang. Katakanlah untuk bumbunya, untuk rempah-rempahnya ini semuanya pakai timbangan. Resep rahasia. Jadi kita main kira-kira itu tidak. Insya Allah selama ini kalau komplain 1-2 mungkin dari segi pelayanan dan sebagainya, karena memang lokasi, tempat dan beberapa faktor SDM yang memang belum bisa kita ketemukan. Itu yang paling yang mungkin masih saya pikirkan dan jadi PR daripada usaha tersebut itu. Kalau untuk isi soto tadi kan ada kambing, ada sapi ya, ada bagian tertentu. Nah ini potong sendiri atau ada tempat khusus yang memang menyetok itu Mas? Kalau untuk sapi saya rata-rata tetap saya ada langganan pasar satelit itu. Nah itu harus press karena jam 3 sore dia potong, jam 6, jam 8 saya ambil itu. Nah kalau untuk kambing saya juga ada suppliernya atau yang ngirim barang ke saya, terutama kepala dengan kaki kambing. Karena di menu tersebut ada telinga, ada kepalanya, ada kakinya, kaki kambing gitu. Nah proses itu juga sebenarnya memakan waktu, harus dibersihin satu persatu. Gitu. Oh berarti dari sumber yang menyediakan itu kita masih mentah, yang belum dibersihkan sama sekali Mas. Berarti diolah sendiri di tempat. 70% itu sudah hampir bersih. Jadi 30%-nya itu harus dibersihkan ulang lagi. Nah, itu. Iya. Jadi tidak terima dari sana langsung dimasak Mas. Tetap harus diproses lagi. Karena mungkin itulah yang buat saya katakanlah lebih hati-hati. Jadi dari kebersihan itu yang saya pikirkan, karena satu bulu kambing ini yang jadi masalah ke depannya. Pas bau di gini Mas ya? Iya betul. Hanya karena kelalaian sedikit, tapi itu tidak dibolehkan lagi. Iya. Nah ini biasanya kan untuk harga nih Mas ya. Harga kan biasanya ngikutin tren kayak dolar itu lagi tinggi atau turun rupiahnya gitu. Gini. Kalau gini Mas, itu tergantung daripada kemampuan, artinya kemampuan memakan gitu loh. Karena di situ ada yang namanya kaki dengan harga 10.000, ada yang 15, ada yang 20, termasuk besar kecilnya.
untuk daging yang super kayak lidah, kayak di paha, di betis itu memang di harga 7.000. Kalau untuk yang baby dan biasanya di bagian depan itu paruh babat tetap standar di angka 5.000. 5.000. Gitu. Oke. Soalnya saya pernah sering nih makan di tempatnya Mas Amin ini ya, di Sop Pak Jenggot. Kadang harga itu beda-beda kadang. Kalau ngambil sendiri, milih sendiri pasti beda Mas ya. Beda, tapi kalau dipesan satu porsi gitu, itu harga tetap. Harga tetap ya. Satu porsi itu 25.000. Nah, jadi kalau satu porsi itu sudah disesuaikan isinya ini itu. Nah, tapi kalau ngambil sendiri itu artinya kan memang ciri khas daripada Sop Pak Jenggot adalah sebenarnya ngambil sendiri sesuai dengan selera. Oh iya. Mau dicampur sapi dengan kambing boleh, karena mereka dimasak satu panci sudah akur. Dari awal itu sudah akur Mas. Takaran tadi ya. Takaran tadi ya. Kambing dengan sapi boleh dimakan bebarengan karena rebusnya tadi sudah akur, direbus barengan. Tidak direbus pisah panci. Sudah direbus jadi satu. Artinya kadang orang pengen, aduh saya hari ini lapar, saya mau makan yang agak porsi lebih banyak lagi. Ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50. Dan saya ada yang satu luar biasa sampai saya terkejut, sampai saya tanyakan kembali. Kak, maaf Kak, habis ini Kak, karena saya lihat dia ngambil hampir nominal 100.000. Itu pertama kali saya lihat, ternyata habis Mas. itu makan di tempat atau dibungkus? Makan di tempat. 100.000 makan di tempat. Satu porsi itu. Satu porsi. Nah, buat kakak yang mungkin merasa lagi nonton kali ya. 100.000 satu porsi. Tapi dia milih sendiri Mas ya. Sekali makan. Pada standarnya sebenarnya sop atau soto khas Betawi itu ciri khasnya itulah, kalau bahasa orang Linggoting ngirup. Iya betul. Boleh kok. Ngirup. Ya, asal standar 25.000, kuahnya minta yang banyak. Alias banjir. Enggak apa-apa. Ingat Mas Solik aku. Soalnya setiap makan di situ sama aku, requestnya banyain kuahnya. Mudah Mas Solik nonton malam ini. Pasti bisa nonton. Iya, oke. Nah ini Mas, tadi kan variatif nih. Kadang ada satu daging itu 5.000 per potong gitu kan, dan lain sebagainya. Atau itu sudah diperhitungkan Mas, variatif seperti itu? Jadi kalau saya buat katakanlah mau standar ya, tapi yang super 7 kali 3 adalah 21. Saya hitung 20. Oh seperti itu. Jadi ada yang saya turunkan. Karena kadang maaf ada Rp1.000, ada yang untuk kembalian ada, kadang kami tidak ada. Saya tidak ambil resiko itu kan. Daripada nanti saya tidak ada, saya utang ke mereka atau beliau, nanti malah jadi masalah lagi ke depannya. Jadi malah itu jadi angka 20.000. Oh seperti itu ya. Jadi standar 20.000. Misalkan itu contoh. Kalau standar semuanya tetap di angka 25.000. Jadi 3 daging as, 1 daging pipi. 21 ditambah 5, 26. Saya hitung 25. Wih, ini matematikanya ini pas sih. Tidak mecot kata meninggal. Iya. Nah ini Mas, kan kalau kuliner ini kan pasti banyak berbagai kalangan masyarakat yang makan gitu ya, mencicipi gitu kan, baik di tempat ataupun dibawa ke rumah gitu. Nah, sepengetahuan Mas Amin ini ya, khusus pelanggan ini, itu kalangan siapa saja Mas? Atau barangkali walaupun dari masyarakat biasa, ada juga yang orang-orang atas gitu ya, yang mampir ke situ gitu Mas. Biasanya kalau lagi tren dan banyak peminat, pasti mereka datang gitu ya Mas. Oh gitu. Jadi saya sebenarnya ya alhamdulillah diberikan kepercayaan 2 orang nomor 1 di kabupaten dan nomor 1 di kota Lubuk Linggau. Jadi kalau mau ketemu saya ya sebelum COVID Corona kemarin, kalau untuk open house bisa ketemu dengan saya. Oke, open house-nya tetap di nomor orang 1. Oke, iya. Itu suatu berkah buat saya, tetapi kadang juga saya melihat ya
Kalau ini harga juga masih terjangkau, Mas. Artinya masih terjangkau itu dengan 25.000 plus nasi 30.000, kuahnya panas, mengandung rempah-rempah, pasti keluar keringat. Nah, artinya itu semua kalangan bisa bisa dinikmati atau bisa menikmati, tidak harus golongan ke atas. Nah, jadi kalau prinsip saya, ya tidak munafik, jualan harus untung, tapi untung sedikit, tapi rutin ya, rutin gitu ya Mas. Daripada sekali banyak sudah selesai gitu. boleh berarti memikirkan bisnis ini untuk jangka panjang Mas ya. Betul sekali. Iya. Nah ini Mas, selama mereka ini mencicipi Mas, kan dari kalangan atas sampai kalangan bawah gitu ya, apa nerima juga ini pesanan, misalnya ada hajatan dan sebagainya? Oh, kalau hajatan bisa ya. Beberapa kali kami sudah hajatan, di samping untuk open house dan sebagainya sama dengan hajatan, kami tetap terima. Dan itu sesuai dengan budgeting. Mas, saya mau 100 porsi, saya mau 50 porsi. Nah, tapi kami ada hitungan minimnya. Jadi misalkan ya paling minimnya katakanlah di angka 50 porsi gitu. Jadi kami tetap harus harus masak di lokasi, menyediakan lokasi sampai untuk melayani sampai selesai acara. Nah, itu ada minimnya. Kalau untuk sate ayam sekarang di angka 18.000, ya mungkin sekitar 100 porsi juga kami layani. Masih layani. Tapi kalau di bawah itu perhitungannya beda. Nggak masuk ya? Bukan nggak masuk. Gimana? Karena kalau itu otomatis saya turun tangan. Dan kalau turun tangan saya terus terang, saya tidak akan ngambil tenaga kerja yang ada di warung. Nah, untuk penyajian semuanya itu saya butuh orang freelance yang memang freelance lebih. Jadi itu hanya hitungan jam, berapa jam, tapi saya harus mengeluarkan budgeting yang beda. Itu salah satunya. Iya. Berarti job yang di luar, pesanan tetap jalan, di warung tetap berjalan juga. Gitu. Berarti tidak tutup ya. Ingat pemirsa, kalau Mas Amin lagi sibuk di luar, ada job catering atau apa ya, di toko di warungnya tetap buka itu, sop jenggotnya, tenang saja. Nah ini Mas, biasanya kan setiap sebuah kuliner itu dibatasi oleh waktu gitu Mas ya. Kadang buka jam sekian, tutup jam sekian. Kalau sop Pak Jenggot gimana? Filosofi saya satu Mas. Kalau di Linggo ini ada yang namanya Muko 11-12. Apa itu? Buka jam 11 siang, tutup jam 12 malam. Iya. Ingatnya apa? 11-12. Nah, hampir sama kan jatuhnya. Jadi buka jam 11 siang, ya kurang lebih 10 lebih dikit sudah. Kadang jam 10 benar, tutup jam 12. Tapi itu hanya batasan waktu Mas. Tapi kalau kadang ada pelanggan ya sampai jam 1 masih ngobrol, ya saya tungguin. Saya tidak akan untuk maaf Pak, maaf Om, kami sudah tutup, tidak, silakan. Karena juga satu, saya suka begadang. Karena staminanya ini untuk sop ini ya, bisa nambahin stamina gitu. Nah ini Mas, kan bukanya jam 10 Mas ya, jam 10, jam 11 lebih kurang. Siang sampai 12 malam. 11-12 tadi. Nah ini waktu, berarti ada waktu untuk mengolah bahan ya, dari pagi sampai jam segitu. Atau malamnya yang mengelola bahan? Seluruhnya harus fresh, jadi pagi untuk perebusan daging itu kan kalau kuantitinya lebih daripada 15 kilo itu bisa 3 jam lebih. Kalau dagingnya semakin banyak, otomatis itu untuk dia lebih matang sesuai dengan keinginan kita, tidak lembut, tidak keras, itu harus pakai filling. Itu bisa sampai dengan 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, semuanya dikerjakan di pagi hari. Jam 10 sudah buka atau setengah 11 sudah mulai bersih-bersih, jam 11 orang bisa hadir, ataupun jam 10 bisa hadir meskipun kita belum siap semuanya. Itu sudah kita kerjakan tetap di pagi hari, tidak ada yang malam hari. Tidak malam hari ya. Malam hari jam 12 tutup, sudah tidur semuanya. Ini teman-temannya ada yang menarik ini di Sop Pak Jenggot. Untuk kualitas makanan ini dijaga karena memasaknya itu di pagi hari semua. Kan kebanyakan orang barangkali ya, mungkin gitu ya, masaknya mereka malam untuk besok.
seperti itu Mas ya. Iya. Tapi ini Mas Amin ini cukup beda karena menjaga kualitas dari daging itu harus sampai jam 12 malam jam gitu ya Mas ya. 12 malam. Ya, jadi jangan sampai ada komplain ya Mas ya. Betul. Oke, jadi ini menarik ini. Ini aku baru tahu nih Mas. Kalau saya gini Mas, mungkin Mas Yedi, Mas Mukolik sering lihat saya, kok banyak tamu kalau jam 12 malam. Betul. Nah, gini, kalau saya jam 12 malam, saya kadang tutup, kadang jam 10 malam sudah habis, setengah 11 sudah habis. Saya tidak akan pernah numpuk yang namanya daging itu, berusaha seminimal mungkin jangan sampai ada tumpuan daging. Artinya daging yang malam ini habis ini ya, harus habis. Nah, kalau katakanlah Mas lihat saya itu kadang saya makan bareng dengan kawan-kawan. Iya. Ya, artinya ayo dihabiskan bareng-bareng. Ini Mas Anggi ini sudah dikasih bocoran nih. Jam 12 ya, langsung kopok sobat. Iya. Kalau dibuka masih ada, alhamdulillah ya. Gitu. Iya, oke. Jadi ini pemirsa, malam ini kita bahas kulinernya sop Pak Jenggot ya, yang sudah terkenal ini di Kota Lubuk Linggau. Ini barangkali sampai keluar kota ini Mas. Pernah dapat job pengadaan ini keluar Musirawas, Muratara. Ada ya. Cuman beberapa kali, tetapi saya lebih fokusnya sekarang kayak di Jambi. Dulu saya buka di Jambi, tetapi sekarang saya berpikir bahwa kayaknya saya harus franchise gitu. Nah, jadi saya waktu buka di Jambi, saya dibuka di Jambi, saya kembangkan dalam waktu sekitar 4 bulan, saya diambil alih oleh orang Jambi. Nah, dalam 1 tahun itu ada kontrak yang namanya franchise. Franchise itu 7 juta. Artinya rasa semuanya harus sama. Karena semuanya tadi saya sampaikan sudah ditakar. Nah, sekarang kalau untuk buka cabang baru lagi, saya kayaknya lebih tertarik. Siapa yang mau franchise silahkan gitu. Ini kesempatan ini khusus ya, mungkin di Kota Curup yang dingin gitu Mas ya. Yang belum ada Bengkulu gitu ya. Itu Bengkulu yang belum. Ini bisa kerjasama dengan Mas Amin ini, karena beliau sudah membuka franchise. Jadi dalam 1 tahun sekian gitu Mas ya, sesuai kesepakatan gitu ya. Berarti ini ada peluang bisnis yang cita rasa yang sama, tapi tetap menggunakan sop Pak Jenggot. Brandnya gini. Brandnya tetap ya. Brand sop Pak Jenggot Bang Dedi. Sop Pak Jenggot Bang Mukolis Cetak. Sop Pak Jenggotnya masih dibawa. Itu memudahkan ingatan. Yang sop Pak Jenggot Lubuk Linggau ya. Yang Jambi ya. Jadi dari segi promo itu kayaknya tidak terlalu lagi harus susah payah. Iya, itu ya, karena sudah dikenal ada, tadi ya, paten gitu. Ya, sudah dikenal. Iya. Ini ide ini kepikiran gimana tuh Mas? Kok bisa bikin franchise? Kan sebelumnya mungkin nggak kepikiran itu pastinya. Saya sudah lama cita-cita saya gini. Franchise itu rasanya kalau seandainya tidak bicara di nominal yang besar lah. Misalkan kita franchise di nominal di angka katakanlah 5 juta. Iya. Kita dalam kurun 1 tahun ini ada 10 franchise Mas. Berarti kan kali ini aja. Kita buat aja 50 juta dalam kurun waktu 1 tahun tanpa kita harus kerja. Nah, ini namanya kita benar-benar satu usaha. Nah, ini yang sedang saya pikirkan dan saya pertahankan itu. Sudah jalan di mana saja Mas? Jambi dengan Palembang. Jambi Palembang. Rencana sahabat saya, ini kesempatan Anda. Bengkulu buka. Kota Bengkulu bakalan ada sop Pak Jenggot itu ya. Om Habibi, Davin Alta Matais. Mudah nonton beliau ya. Pasti ini lagi di Jawa. Lagi cari SDM yang cocok untuk dibawa ke Bengkulu. Iya. Nah, ini bicara SDM Mas ya. Kan kalau franchise itu kan harus ada yang ahlinya gitu ya, yang ahli mengelola sop Pak Jenggot ini. Kan Mas Amin nggak mungkin harus kulu-kilir gitu ya, ke sini Palembang gitu. Nah, itu gimana mensiasati Mas? Saya masih Mas. Saya harus tetap kontrol. Kalau di saat dari pihak sana butuh ya saya harus datang ya. Datang. Kan itu kalau ada permasalahan, ada trouble-nya saya harus datang. Kedua franchise saya juga katakanlah kan
ada legalitasnya. Oke. Jadi iya. ada hak paten? Ya, bukan hak paten. Belum. Sementara saya belum. Intinya pada saat saya menyalahin aturan, saya ada sanksi pidana dan perdatanya. Oke. Begitu juga dari pihak yang franchise itu juga akan sama. Oke. Gitu. Berarti ada kontrak atau perjanjian. Betul hitam sekali. di atas putih. Bukan putih di atas hitam ya. Abu-abu. Oke, ya. Nah ini Mas, kita ngobrolin 1 jam nih Mas. Untuk session ini sebelum saya sambung pertanyaan berikutnya, Mas ini bisa promosikan ke teman-teman melalui ada 1 kamera nih pas di depan ini untuk ajakan, terus kerjasama, terus terima kasih mungkin ke teman-teman itu. Sebelum aku lanjutin pertanyaan berikutnya, silakan Mas. Ya. Buat para pemirsa, para penonton yang mungkin tertarik untuk usaha kuliner, mungkin bisa inbox saya, bisa hubungi saya dan kita bicarakan untuk kedepannya lagi. Saya siap untuk buka-bukaan margin. Itu yang paling utama. Nah, itu. Kedua, support bantuan kami dari tenaga kerja kami sediakan selama 2 bulan. Artinya tetap nanti ada pembicaraan lebih lanjutnya. Harapan saya ke depannya lagi Pak Jenggot masih bisa diterima di Kota Lubuk Linggau ini, dan kritik saran tetap kami butuhkan Mas. Gitu. Oke, itu aja? Sudah. Iya, singkat, padat dan jelas gitu ya. Jadi ini kesempatan jangan dilewatkan. Franchise-nya itu. Oke, ini kita baca komentar dulu Mas. Kita lagi ada komentar ini dari Bolo Dewe. Kenal Mas? Kenal Mas. Iya. Semangatmu ratau kendor pokok jos Pak Amin. Ini siapa Mas? Itu namanya siapa? Bolo Dewe. Bolo Dewe itu satu bukan grup ataupun salah satu untuk mecah tali silaturahmi, cuman justru itulah yang merekatkan kami di tali silaturahmi. Bolo Dewe itu sekumpulan orang-orang yang tidak boleh tersinggung. Kenapa? Kadang orang jaim, orang ini kita ngomongnya agak sedikit di luar batas, tidak marah, dan yang lebih asik. Buat Bolo Dewe lanjutkan. Oke, ini ada komunitas Mas ya seperti itu lebih kurang. Oke, iya. Ini ada Mas Kurniawan Channel. Hadir gitu ya. Hadir Mas Kurniawan Channel. Yang nonton masih bertahan ini di angka 8. Jarang Mas ini nonton di angka 8. untuk channel YouTube itu Mas. Itu. Nah, ini kita lanjutin tapi minum dulu Mas. Iya. Oke. Siap. Ini dikletekin. Nggak boleh lagi. Siap. Masih nyari sponsor. Ini untuk minggu depan ini masih sudah banyak yang ngisi lagi untuk konten ini. Dan untuk konten bisnis barangkali masih nyari calon. Gitu. Diguyurin. Gitu. Ya, oke teman-teman, kita turun minum. Memang olahraga ini. Oke, kita lanjutkan nanti di penghujung acara. Sebelum kita closing ada kuis ya nanti untuk 4 orang yang disediakan oleh Shop Pak Jenggot khusus gitu ya. Jadi Mas Amin, kuisnya ini mau diambil ke base campnya Shop Pak Jenggot atau langsung dibagikan di sini? Kalau saran aku biar tambah menarik, barangkali ngambil di Shop Pak Jenggot ini. Gimana? Boleh ya? Boleh, Oke, nanti kita konfirmasikan, verifikasi dulu gitu datanya biar valid gitu kan. Jangan sampai nanti ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku datang, Mas mau ngambil hadiah kuis gitu. Karena kita punya data valid di sini, jadi nanti yang menjawab pertanyaan itu tetap di kolom komentar streaming kita, dan di sana nanti akan tersimpan data channelnya. Jadi mereka yang mau ngambil hadiah nanti langsung ke Shop Pak Jenggot itu bisa menunjukkan handphonenya itu dan membuka channelnya gitu, channel atau email yang terkait dengan pertanyaan yang dijawab.
Jadi itu verifikasinya seperti itu ya teman-teman semua. Nanti tunggu aja, kita di penghujung acara akan ada kuis langsung untuk 4 orang dan pertanyaannya Mas Amin siapin nih. Oke. Gitu ya. Oke. Nah ini Mas, tadi kan masyarakat sudah beli gitu ya, dari kalangan berbagai kalangan sampai ke franchise ini kan, ya, franchise. Nah ini berbicara mengenai kualitas, barangkali kan selera orang itu kan beda-beda Mas. Betul. Nah selama usaha Sop Pak Jenggot ini, komplainnya berapa persen Mas? Untuk makanan gitu. Kalau pelayanan mungkin tergantung ya Mas ya. Iya. Kalau untuk komplain saya awalnya gini, kita ingat bahwa setiap daerah itu punya cita rasa yang berbeda. Lidah pada umumnya, lidahnya. Gitu. Orang Jawa manis rata-rata. Orang di sini suka pedas. Iya. Di Jawa mungkin suka yang kental. Nah, di sini mungkin yang agak kurang kental atau agak encer. Nah, awal pertamanya susu saya tambahin. Susu saya tambahin itu dia lebih kental, lebih pekat lagi. Dan aroma susunya lebih terasa gitu loh. Nah, itu ada beberapa pelanggan yang memberikan saya masukan bahwa mungkin gurihnya enak gitu loh, tapi kayaknya lebih kental lagi. Jadi dari baunya katakanlah lebih terasa lagi. Nah, mungkin dari situ saya rubah, mungkin agak encer dikit tapi tidak encer gitu. Itu salah satu yang masih saya ingat dari masukan beliau. Jadi awalnya kental Mas. Kental, jadi susu itu kayak santan gitu loh, agak kental gitu loh. Tapi tiba-tiba itu jadi komplain gitu loh. Dari 3 hari berturut-turut itu kayaknya ada beberapa yang memang kuncinya usaha itu pada saat kawan kita menemukan masalah, dia berani ngomong itu bagus. Itu yang lebih bagus. Iya, nah, betul, dari betul. sahabat saya itu dia ngomong, Om ini terlalu kental kayaknya, coba dicek dulu. Saya cek, oh iya memang terlalu kental. Oke, iya. Itu untuk kuah ya Mas ya? Untuk kuahnya, untuk rasa semuanya. Berarti pernah dikomplain nih, tapi positif gitu. Positif. Iya, enggak langsung di Facebook ya. Saya rasa kalau di Facebook, kalau bahasa Linggau Jo, pengen nambu. Ya, itu. Tapi aku selama aku makan di Sop Pak Jenggot ini enggak pernah komplain Mas. Tidak pernah komplain. Ya, pengen komplain, pengen nambah lagi maksudnya. Komplain Mas, aku pengen nambah lagi. Iya, kebetulan istri kan senang juga sop gitu kan. Nah ini Mas, biasanya cita rasa itu kan kadang ada terlalu asin, kadang kurang, itu disiasati dari mana Mas? Oh gini, kalau asin itu sebenarnya balik lagi sama masing-masing cita rasa atau lidahnya gitu. Kalau seandainya kurang asin, boleh kok minta garam gitu. Kalau saya harus ngepasin dalam satu kuah itu sudah ada asinnya, sudah ada gurihnya, saya beresiko. Makanya kalau kuah di situ tuh rasanya hambar. Iya. Nah, misalkan ada yang bungkus, ini kurang asin, sudah tambah garam aja. Karena yang dari kuah tersebut itu cuman ada susu dengan rempah-rempah tanpa harus ada garam. Garam itu harus diulang kembali dengan takarannya sendiri gitu. Seperti itu Mas ya. Jadi dikontrol terus ya. Dikontrol terus. Iya. Nah ini Mas, kan ini kemarin kita corona ini Mas ya. Iya. Ini bicara kayaknya ini lagi down waktu itu ya. Nah, sebelum corona itu usaha Sop Pak Jenggot intensitasnya itu Mas? Sebelum corona alhamdulillah tetap bagus. Di awal corona pertama mulai agak menurun, di pertengahan, jadi selama 3 bulan itu kami ibaratnya kan cuman bukan kami aja, saya rata-rata semua sahabat saya, kawan saya semua yang juga punya usaha saling komunikasi. Kadang saya makan tempat beliau nanya sepi apa enggak, saya jawab sepi. Jadi artinya memang di corona itu kan semuanya orang harus di lockdown, penjara di rumah, jadi tidak mau jajan lagi di luar. Nah itu mungkin dalam sejarahnya kami catat bahwa hal inilah yang membuat kami kemarin memang
begitu terasa sampai ada pengurangan 3 karyawan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Setelah Lebaran sudah ada perubahan? Belum. Kayaknya sekarang pun sudah ada perubahan. Sudah perubahan. Alhamdulillah. Karena tetap jaga protokol kesehatan, ya, betul. cuci tangan ada dan semuanya. Iya. Berarti kalau ke Shop Pak Jenggot jangan khawatir, walaupun kita COVID ini sudah ada route to new normalnya oleh betul. Pemerintah, tetap jaga protokol kesehatan. Datang sudah disiapkan cuci tangan ya. Kemudian bisa bawa hand sanitizer sendiri. Betul. Gitu kan ya. Tempat makannya sudah pasti dijaga jarak pastinya. Nah itu, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mau mencicipi Shop Pak Jenggot. Kalau saya sudah nggak terhitung ini berapa kali ya. Mungkin yang teman-teman dari luar kota, kalau ke Kota Lubuk-Linggau jangan lupa mampir ke Shop Pak Jenggot. Tempatnya mudah mencarinya gitu kan, karena di tengah Kota Lubuk-Linggau dan di dekat pusat keramaian pertokoan terkenal gitu Mas gitu. Jadi nggak susah cari, pinggir jalan. Barangkali sudah ada Google Map-nya Mas? Sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Ketik aja gitu. Ketik Shop Pak Jenggot Lubuk-Linggau. Iya. Oke. Jadi langsung keluar Google Map. Oke. Tapi Google Map-nya di situ bukan balik ke rumah ya. Nanti pas dicari ke rumah langsung. Oke. Ya, mungkin teman-teman semua, mungkin kita akan masuk ke sessionnya kuis ya. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Amin ya, yang khusus ini pertanyaannya. Gimana Mas perjuangannya dari awal sampai sekarang bersama istri? Ini panjang Mas, ceritanya panjang sekali. Tapi ya perlu diketahui juga, memang setiap usaha itu kita katakan berhasil belum. Cuman kalau disyukuri Mas, alhamdulillah. Tuhan memberikan saya rezeki, memberikan keluarga kecil yang luar biasa. Teringat masa lalu dulu, katakanlah dari yang ndak orang makan, dari omset yang kecil besar sampai dulu saya punya nazar, kalau dapat 1 juta saya mau potong ayam. Ternyata dengan datangnya Pak Wali makan selesai. Malah lebih dari 1 juta. Harus saya selesaikan. Akhirnya saya selesaikan. Nah, kedua juga, kunci utama daripada usaha itu adalah satu, semakin kamu banyak kawan, semakin kamu banyak teman, semakin kamu banyak saudara, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Mas, dan catat bahwa kamu buka usaha itu, jangan kamu pikir biarlah Tuhan yang akan mendatangkan pelanggan kepada kamu. Jadi kalau mau buka usaha, wah pelanggannya ada nggak? Jadi maju mundur nanti Mas ya. Akhirnya nggak jadi. Usaha berhasil itu kalau dia tetap berjalan. Dikatakan gagal itu rata-rata. Di tengah jalan dia putuskan bahwa ini kayaknya nggak layak lagi saya teruskan karena omsetnya kurang ini itu. Ya, itu kadang rata-rata yang namanya pengusaha gagal. Kalau udah gagal ya lanjutkan terus. Sampai dalam titik yang memang kita tentukan. Kalau kuliner 6 bulan Mas. Kalau kira-kira 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sudah, berarti itu memang harus kita ganti. Nah, trik-triknya nanti ya termasuk katakanlah usaha itu. Buatlah komunitas. Ikutin kawan-kawan dimanapun. Ya kalau saya pribadi, alhamdulillah buat sahabat saya Kicomania dimanapun berada. 5.000 pertemanan lebih yang sekarang mengikuti saya juga ada. Dari situlah doa mereka setiap saya membuat status ataupun ini. Nah, dari kawan-kawan sendiri untuk Kicomania juga sudah membantu saya. Nah, salah satu contoh misalkan sahabat kami, abang kami dari Curup datang setelah lomba mereka mampir. Betul. Itu yang paling utama. Jadi kunci utama adalah pergaulan dalam suatu usaha. Nah, sama dengan jodoh Mas. Kalau Anda tidak bergaul ya tidak dapat jodoh. Dari coba jodoh. Kalau di rumah terus. Ada istilah
jodoh datang sendiri itu tidak ada itu Mas ya. Oke, iya. Baik pemirsa di rumah yang sekarang tetap masih menonton di LG Media, Logic Multimedia. Sekarang kita masuk ke session kuis berhadiah dari Shop Pak Jenggot. Tentunya shop yang bikin kita nggak mau sudah gitu. Pengen terus pokoknya. Sekali cicip mau lagi pasti gitu. Nah ini Mas Amin, pemirsa mungkin sekarang lagi nonton, memantau ini dari obrolan kita tadi Mas. Ya, nah sekarang kita kasih pertanyaan ke pemirsa di rumah yang sedang menonton untuk menjawab pertanyaan kuis gitu. Nah ini kira-kira pertanyaan apa Mas untuk yang pertama ini? Mau yang sulit atau yang mudah? Kalau saya tidak sulit, saya tidak sulit. Iya, yang simple ya saya. Simple aja. Iya. Ada pertanyaan yang tadi ada satu hal yang saya sampaikan, gitu loh. Dalam saya sampaikan bahwa kunci utama dalam satu usaha itu apa? Gitu. Tadi sudah saya tekankan. Kunci usaha dalam usaha itu apa? Iya. Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya itu kunci usaha itu apa? Khusus kuliner Mas ya? Iya, untuk kuliner yang saya sampaikan ya, tadi. Berarti pertanyaannya adalah kunci usaha itu apa? Yang sudah disampaikan oleh Mas Amin. Ya, kita tunggu pertanyaannya. Barangkali sudah ada yang berkomentar ya. Kita sambil menunggu yang jawab pertanyaan Mas ini. Jadi kita ulangi lagi. Kunci apa tadi Mas? Kunci usaha yang disampaikan sama saya itu apa? Oke, kunci usaha ya. Apa? Kunci usaha ya. Kunci usaha itu apa? Jadi pertanyaannya adalah kunci usaha itu apa yang telah disampaikan oleh Mas Amin. Jadi di sini sambil kita menunggu jawaban dari teman-teman, ini ada komentar Mas. Mas Amin bisa lihat komentar di ini? Di YouTube-nya? Di YouTube-nya. Oke, kita cek dulu Mas. Sementara ini Mas boleh nih baca komentarnya, sekalian nyapa-nyapa teman-teman yang sudah nonton. Iya. Oh, aduh. Bolo Dewi, semangatmu rak tau kendor pokoknya jos Pak Amin. Iya, yang tadi. Ompok Silinggo nih kayaknya. Kurniawan Channel hadir. Helen Anggia Megal hadir. Oke, Kurniawan Channel nyanyi Mas Amin kempan. CPTB Om Aprian Eko, Om Amin bagi tips semangat berwirausaha untuk pemula. Muhammad Zulfikri, Vicky, kuis-kuisnya, ayo. Nah ini sudah dimulai nih Mas, kuis-kuisnya. Darussalam Bangun Jaya, perut lagi lapar bikin ngiler loh. Salam bos. Oke. Muhammad Zulfikri, soto Betawi Pak Jenggot pokoknya recommended banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa dibagi-bagikan gitu Mas ya. Oke, kita cek dulu. Apakah sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Amin? Ya, di kolom jadi untuk menjawab di kolom komentar ini. Di kolom komentar ini ada yang benar. Ada yang benar? Siapa itu Mas? Kurniawan Channel, bergaul banyak teman dan jangan pelit karena memang usaha itu adalah di pergaulan kita. Oke, itu. Ya, berarti betul. Yang layak mendapat hadiah pada malam hari ini adalah Mas Kurniawan Channel. Iya. Banyak bergaul banyak teman dan jangan pelit. Oke, itu ya. Ini betul Mas ya? Betul. Oke. Jadi untuk Mas Kurniawan Channel, silakan nanti menghubungi ini nomor Mas Amin aja ya? Boleh. Oke, jadi kita nanti hubungi nomor Mas Amin di kolom komentar untuk Kurniawan Channel dan langsung add beliau dan konfirmasi ya untuk minimal adalah men-screenshot jawabannya gitu ya. Jadi di screenshot jawabannya kirim ke Mas Amin, sekalian konfirmasi nama channelnya. Nanti kita akan verifikasi di lokasi
tempat Mas Amin jualan aja gitu ya, untuk okay. mencocokkan gitu. Yeah. Nah, gitu. Oke. Jadi untuk season pertama kuisnya ini sudah bisa dijawab oleh Mas Kurniawan Channel ya. Ini kenal dengan Mas Kurniawan? Saya curiga kalau Kurniawan ini kayaknya. Jangan-jangan siapa gitu ya nanti ya. Pas datang lah. Kurniawan, kayaknya saya kenal. Kenal ya. Oke, ya. Jadi Mas Kurniawan, terima kasih sudah mendapatkan hadiah kuis dari Mas Amin Sop Pak Jenggot gitu ya. Ini dia komen lagi nih Mas. Raono wong liyo suang jawab. Apa iki? Aku kurang paham di bahasa Jawa. Raono wong liya sing jawab. Iya, oke. Iya, nanti dikonfirmasi ya Mas Kurniawan. Oke, untuk selanjutnya masih ada komentar sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Muhammad Zulfikri. Jangan takut gagal, maju terus walaupun banyak maju mundurnya. Oke, ini ada lagi Helena Anggia. Helen Anggia. Kunci usaha itu kalau dalam waktu 6 bulan tidak ada kemajuan, wah ini telat ini. Sudah disambut oleh Mas Kurniawan Channel ya. Oke, ini Muhammad Zulfikri lagi kuisnya, wah ketawa dia. Ya, sebelum kita lanjut pertanyaan ke kuis kedua, kita tanya lagi Mas Amin ini asli nih. Oke. Kalau bahasa Lingga tuh uang mano. Iya. Itu. Kalau saya asli dari kota Jawa Tengah, kota Semarang. Memang asli tulen dari sana. Semarang ya saya. Di sini ya katakanlah merantau. Merantau, bulatkan tekad untuk merubah yang namanya masa lalu. Kalau katakanlah saya enggak ke sini, saya rasa beda ya, salah jalan. Gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur saya bisa ada di Kota Lubuk-Linggau. Iya. Nah, ini ketemu dengan istri. Gimana ceritanya? Saya masih di seluler. Oh, dulu ya. Salah satu agen, meskipun saya masih ikut dengan bos saya dulu. Saya itu salah satu agen. Dari langganan pulsa dulu. Iya. Kisah cinta dari langganan pulsa. Oh, cinlok ini. Cinta lokasi. Ya, Mbak siapa namanya Mas? Mbak Sri. Mbak Sri itu obrolan sedikit aja, enggak dipanjang-panjangin itu ya. Oke, kita ini masuk ke season kedua Mas. Ini sudah ada yang enggak sabaran ini. Mau pertanyaan keduanya mana katanya. Iya, silakan Mas Amin pertanyaan keduanya Mas. Aduh, pertanyaan kedua baru saya terlepas dari mulut saya. Dari awal tadi kita ngobrolnya panjang nih Mas. Panjang, saya ambil ujungnya aja. Karena ini yang saya tunggu. Saya kenal dengan istri saya pada saat saya bisnis apa. Ya, itu aja. Ya, barusan aja tadi. Kalau yang nontonnya di awal, di akhirnya nggak nonton lagi nih lewat ini. Lewat berarti tidak beruntung. Iya. Ya, ketemu dengan istri pada saat usaha di mana? Usaha apa? Nah, yuk. Ini. Sudah dijelaskan. Ya, tadi sudah dibicarakan. Pertanyaannya adalah ketemu dengan istri. Pada saat usaha apa? Oke. Apa pada saat usaha sop Pak Jenggot gitu? Atau lagi waktu itu usaha sop Pak Jenggot yang gerobak itu usaha itu atau lain? Di gerobak itu tahun 2015. Jadi usaha ini ya? Usaha itu dirintis memang dari salah satu sebenarnya job di luar saya. Di luar ya. Jadi job untuk ngurusin salah satu kandidat. Itu ada sedikit dana ya memang diamanahkan ke saya untuk bantu beliau waktu itu mencalonkan diri. Jadi ada beberapa bagian dari dana beliau tersebut kami gunakan untuk usaha. Jadi kalau tepatnya kapan itu 2015. 2015. Jadi sekarang posisinya
hampir 4 tahun atau hampir 5 tahun. 5 tahunan, alhamdulillah ya Mas. Nah ini Mas sudah ada yang menjawab ini. Yang sudah jawab sekali enggak lagi ya Mas ya? Oh, bagi yang lain ya. Tidak berlaku gitu ya, walaupun betul ya. Berlaku lagi. Ya ini dari Muhammad Zulfikri. Sebentar kita season kedua, oke. Muhammad Zulfikri jawabnya main pulsa. Kemudian ada Masjid Besar Darussalam Bangunjaya, agen pulsa. Yang mana ini Mas? Duluan mana? Pertama pertanyaan dari Muhammad Zulfikri itu main pulsa. Main pulsa. Nah, kemudian ada jawaban kedua itu ada Masjid Besar Darussalam Bangunjaya, agen pulsa. Yang mana? Semua sama. Jawaban sama, artinya sama? Saya agen atau main pulsa. Main pulsa. Sama, tapi dari segi kecepatan. Oke, Muhammad Zulfikri ya. Iya. Oke, selamat untuk Muhammad Zulfikri. Ini cepat responnya ya. Jadi kalau sinyalnya lelet nih bakalan telat ini. Jawab saya. Masih ada 2 lagi. Iya. Ya, masih ada 2 kuis lagi ya dari Sob Pak Jenggot Mas Amin. Jangan khawatir, kita sambil ngobrol kita sela-selakan kuis ya di penghujung acara ini. Dan untuk Mas Muhammad Zulfikri silakan nanti hubungin nomor HP Mas Amin ya langsung untuk konfirmasi via WA boleh ya. Nanti akan kita cantumkan di akhir komentar sebelum kita closing nomor HP-nya. Oke. Ditunggu malam ini kalau lewat tidak akan dibagi. Silakan mampir dulu, boleh nanti sambil icip-icip sopnya ya, sop Pak Jenggotnya. Oke. Ya. Ini ada komentar lagi. Kurniawan bablas lewat ya. Oke. Aku dikeroyok kata Mas Kurniawan Channel. Baik ya. Ini Masjid Besar Darussalam Bangunjaya ini kenal Mas? Kayaknya kalau lihat dari cara komentar beliau nih kayaknya saya kenal. Ya, soalnya dia menyebutkannya agen pulsa. Agen pulsa. Ya, gitu. Yang hampir sama. Iya. Karena saya dulu juga dulu sebut saya kalau gini, dalam setiap usaha saya selalu berbeda. Dalam arti dulu Amin Dempotronic. Amin Dempotronic. Karena saya bekerja di keluarga karya Dempo, jadi Dempotronic. Oh, Dempotronic. Dulu Dempotronic itu di Waterpang, Mas? Iya, di Waterpang. Sebelah Waterpang. Iya, sekarang ada sebuah usaha kuliner ya sebelahnya. Sebelahnya itu sekarang dipakai untuk kayak pagar. Saya di situ. Yang bikin apa? Bahan bangunan pagar. Iya, betul. Cetak-cetak itu ya, Mas? Saya di situ dulu pertama kali. Pertama sekali. Ya, 2009, 2010. 2010. Saya buka usaha ini, Mas. Saya dulu buka usaha pulsa juga, pulsa. Terus berjalan juga ini usaha logik gitu kan. Berintis juga 2005 berintis dan mulai membesar itu di 2009. 2010. Dan kalau saya ini ya, saya mengingat-ingat kembali nih Mas. Biasanya Mas Amin ini kayaknya kalau bangun tidur kesiangan kayaknya. Iya. Ini kalau nggak salah nih saya ya, soalnya suatu pagi itu Mas saya butuh pulsa, butuh pulsa hari Minggu. Terus saya ke Dempotronic, saya langganan pulsa. Di sekitar saya buka itu di sekitar di tahun 2010 sampai 2012. Itu. Dan saat itu saya ketok-ketok nih. Udah janjian sebelumnya udah janjian mau datang. Ketok-ketok gitu kan. Pas buka pintu orangnya nggak pakai baju, cuma sinet. Itu saya. Ngerasa nggak? Saya itu pasti saya. Itu sekitar jam 9 jam 10 Mas. Terus Masnya bilang, Mas saya mau ngisi pulsa ini, pulsa kan langganan. Wah Dek, ini hari Minggu saya tutup gitu kan. Akhirnya dilayani juga. Betul itu Mas ya. Kalau tidur udah pakai baju. Gak pakai baju. Pas buka itu masih kusut gitu. Rambutnya keriting dulu. Iya. Lagi karena memang dulu saya kerja dulu awal saya ke Lubuk Linggo. Dulu adalah targeting. Jadi artinya saya ditarget dengan omset yang diinginkan daripada
yang katakanlah ngontrak kerja saya. Dulu saya 1 bulan itu ditargetkan untuk pulsa marginnya adalah hampir 1 hari 1 juta. Nah, dari uang receh 200 rupiah, tapi ilmunya perkalian. Banyaknya. Serak lo dulu. Saya operator daerah 3G dan sebagainya. Itu dulu 200 rupiah. Banyaknya itu ya kalian. Satu counter 10 transaksi adalah 2.000 rupiah. Berapa ratus ribu counter yang saya rekrut, berapa downline daripada masing-masing, inilah yang iya. Soalnya saya sempat masuk ke sana, itu banyak HP jadul itu ya. Ya, HP jadul itu. C55 dulu. Itu. Modemnya pakai itu. Ya. Sekarang sudah ada slotnya sendiri. Oh iya, saya lihat pas masuk itu banyak HP itu saya colokin charger itu. Oke, ini sudah ada yang nggak sabaran nih, tolong dong kuisnya lagi. Oke, baik ya, kita masuk ke season kuis ketiga ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang sudah dapat ini hangus ya, tidak berlaku ya. Kita bagikan untuk yang lain juga. Ini saya belum melihat mata saya ini komen. Mas Holik cetak ini, mungkin ya masih yasinan gitu ya untuk beliau. Ini Mas, silakan pertanyaan berikutnya Mas. Apa ini? Saya akan balik ke belakang. Pernah saya merintis usaha itu. Salah satu lokasi yang saya sebut tadi, namanya begitu terkenal gitu. Dan sekarang itu pun masih ada. Masih ada. Jasera itu. Iya. Pertanyaannya, apa nama daerah tersebut? Sampai anak saya harus tidur di bawah pakai alas tikar tadi. Oke. Itu sejarah yang saya lupakan. Iya, itu sejarah dorong gerobak tadi Mas. Gerobak, nongkrong di situ, bangun pagi, saya harus di situ. Anak saya namanya Billy, itu harus saya bawa. Karena waktu dulu kami ngontrak. Jadi ngontrak, jadi ngontrak. Ya mau ndak mau, karena saya kerja, istri saya yang jualan, beserta adik angkat saya di Sumber Agung juga bantu. Banyak kisah sedihnya itu. Nah, lokasi itu kalau saya lewat kemarin saya beli. Teringat ya? Teringat. Kemarin saya beli es kelapa muda itu. Saya ngomong dengan kawan saya di situ. Loh, ketemu Mas Ami di sini. Iya, beli apa? Beli kelapa muda untuk anak. Ngobrol. Saya ngomong saya pernah jualan di sini, hampir tidak percaya. Kayak reuni gitu. Tidak, beliau hampir tidak percaya. Pernah kok jualan di sini. Iya. Kalau melihat sekarang ini kan mungkin beda ya. Tidak percaya. Kenapa pernah mungkin kan gitu. Padahal ya saya memang sudah pernah di situ. Dibantu oleh kawan di situ untuk pertama kali promosi itu. Ya, ini di mana lokasi Mas Amin jualan gerobak sambil ngomongin anaknya. Tadi sudah diobrolin ya di awal ya. Saya cerita-cerita, tanya-tanya gitu. Jadi ini kisah masa lalu yang prosesnya gitu Mas ya. Prosesnya sehingga sekarang sukses sebagai ownernya Sop Pak Jenggot. Jadi teman-teman silakan jawab pertanyaannya, di mana lokasi Mas Ami jualan dorong gerobak sambil ngomong anaknya sampai ketiduran gitu lah. Ya. Nggak jauh itu dari Mas Taba, saya kasih bocoran. Nggak jauh dari Hak Mas Taba. Lokasinya. Masih kok. Iya. Ya. Ini ada Masjid Besar Darussalam masih nggak mau nyerah ini, tetap menjawab ini. Saya penasaran. Iya. Saya buat akun Masjid Baitur Darussalam itu, silahkan datang. Saya kasih bonus sop 1 mangkok nih. Nah ini makan ada bareng dengan saya. Nah ini tantangan nih, challenge dari Mas Amin ini untuk khusus akunnya Masjid Besar Darussalam Bangunjaya. Diundang Mas Amin ke tempat jualannya Sop Pak Jenggot, makan bareng Mas Amin. Nah, ini challenge ini. Ya. Ini kapan Mas? Besok mulai? Silakan. Kontak saya, WA-nya gampang. Nanti ada nomor WA ya. Nah, nanti dicatat aja. Sekarang langsung diingat 08 ya. Duanya 3 kali. Saya konfirmasi aja Mas ya langsung. Tiganya 3 kali. 08. Duanya 3 kali 7. 08 2 3 kali. 1 2 3. Tiganya 3 kali. Wah ini mudah nih.
2-nya 3 kali. 1, 2, 3. 7. Selesai. 7. Oke. 08 222 333 222 7. Saya ini ya konfirmasi ya. Nomor Mas Amin. Sop Pak Jenggot. Oke. Iya. Oke, untuk teman-teman yang tadi sudah menang ya kuis, yaitu Mas Kurniawan dan Mas Muhammad Zulfikri, nomor telepon atau HP-nya udah dikonfirmasi di kolom komentar. Silakan konfirmasi langsung dengan Mas Amin ya untuk pengambilan hadiah. Dan jangan lupa nanti sambil mampir, sambil mencicipi menu-menu yang ada di Sop Pak Jenggot pastinya Mas ya. Oke. Ya, ini sudah ada yang jawab. Oke, ini kita lihat dulu. Masjid Darussalam Bangunjaya, Waterpang. Salah Mas ya? Salah ya. Itu Demputronic tadi. Ya sebelum usaha ini ya, sebelum shop ya. Oke, ini jawaban keduanya ini dari Helen Anggia. Wah, ini depan Kompi. Iya. Betul iya, selamat untuk Mbak Helen Anggia. Pertanyaannya betul ya. Itu di depan Kompi. Kisah yang selalu dikenang Mas Amin itu jualan pakai gerobak sambil ngomong anaknya sampai ketiduran gitu ya. ini banyak orang tidak tahu Mas ya. Oke, iya. Ini selamat untuk Mbak Helen Anggia ya. Kemudian Kurniawan Channel dan ada satu lagi Muhammad Zulfikri ya. Silakan konfirmasi ke nomor yang sudah saya cantumkan di kolom komentar ya. Baik. Ini kita baca dikit komentar sebelum kita ngobrol lagi nanti untuk season yang keempat Mas ya. Pertanyaannya ini Helen Anggia, Kak Kurniawan, pokoknya aku nak dapat hadiah malam ini. Nah barusan sudah dikasih tadi ya. Oke, kemudian ada Verlis Gumas. Verlis Gumas, ngarep Masjid Darussalam, dudu di jembatan TI. Bocor ini kayaknya tahu nih. Ada komentar itu Mas. Verlis Gumas. Iya. Masjid Darussalam duduk. Tahu ini. Ini orang jauh nih. Ini kawan saya SMP, Verlis itu. Kawan saya SMP. SMP 14 Semarang itu. Oh di Semarang ya. Beliau sekarang posisi ada di di Kalimantan kalau tidak salah gitu. Kami ada grup. Kami ada grup, terus ada grup FB ada, grup WA ada. Kalau grup WA saya minta maaf Om Verlis, berat rasanya banyak grup. Tapi silaturahmi masih dijaga. Iya, berarti japri langsung aja bahasa gitu ya. Kalau saya tahu kok sebutan TI itu tahu saya. TI itu Tanggul Indah. Oh gitu. Tanggulnya segitu indahnya. Biarlah saya dan Mas Feli yang tahu. Oke, ini ngingetin masa lalu deh Mas. Baik, kita akan masuk season keempat dari kuis ini. Tadi sudah ada yang menang yaitu Mas Kurniawan Channel, kemudian Muhammad Zulfikri dan Helen Anggia ya. Nah, siapa yang akan menang di season terakhir ini di kuis yang disupport oleh Mas Amin Sop Pak Jenggot, sopnya paling enak di Kota Lubuk Linggau. Saya pun ketagihan. Ini saya sering ngajak kru ya. Itu baik sore ataupun sudah malam jam 11 gitu kan, habis liputan untuk menjaga vitalitas Mas ya. Daya tahan tubuh ini. Daya tubuh habis kerja capek gitu kan. Kalau sudah ngirup kuahnya ini, sop Pak Jenggot itu, itu seger itu. Kalau kata Mas Moholik itu semriwing. Itu. Oke. Ini Mas, tadi kita sudah ke Kompi ya Mas, sudah ke Waterpang gitu kan. Terus sampai ke Semarang ini. Ini ke Semarang. Nah ini Mas, untuk Prancis tadi ya. Iya. Kita bicara Prancis tadi kan. Ini apa enggak takut bahasanya itu, kalau istilah orang sekarang itu ditonton, dilihat, ditiru ya, gitu. ATM. Ditiru, mau dipindah. Iya gitu. Jadi gini. Mensiasatinya Mas.
setiap masakan orang itu akan berbeda. Contoh, rasa opor Anda dengan rasa opor saya di rumah beda. Meskipun dengan takaran yang sama, pada saat itu dipegang oleh orang lain itu akan beda. Karena ada salah satu contoh, masak dengan api besar dengan api kecil menghasilkan yang berbeda. Kalau bumbu di Pak Jenggot untuk yang tidak bisa diduplikasi, artinya itu rahasia, bahwa rempah-rempahnya semuanya sudah saya hancurkan jadi debu. Jadi artinya itu sudah jadi serbuk, tinggal orang pakai. Kalau mau dilihat tidak bisa lagi, cuma dicium-cium campur aduk. Saya bukain aja. Mungkin ada kapulaganya, mungkin tercium, ada cengkehnya tercium. Tapi seandainya semuanya bisa, saya sampaikan saya lagi itu ada takarannya juga. Walaupun sudah jadi serbuk. Itu sudah ditakaran karena boleh kalau ibu-ibu mungkin yang biasa masak atau resep, satu kapulaga itu akan berubah segala-galanya. Seperti itu Mas. Jadi misalkan saya pakai kapulaga 25 biji seandainya kan, dia nambah 10 atau nambah 5 itu sudah beda. Beda rasa. Nah itu semuanya itu kan dari dulu sudah diproses. Jadi insya Allah lah kalau untuk hal itu saya juga serahin sama sudah diantisipasi Mas ya. Artinya ya kalau memang rezeki saya, ya tetap jadi rezeki saya gitu. Berarti ini franchise ini berarti untuk bumbu ini Mas Amin olah kemudian bisa dikirim ke partner tadi ya. Seperti itu ya. Iya betul. Kalau habis tinggal telepon. Jadi kami menyediakannya hanya proses di harga yang tadi saya sebutkan. Kedua, tetap ada pembelian rempah-rempah. Kalau yang bawang putih, bawang merah itu semuanya ditakar. Susu takar itu bisa saya buka semuanya. Nah, kuncinya tetap di rempah-rempah tadi. Itu rahasia saya. Kalau saya pasangin satu gitu saya bungkusin dan saya hancurin kan orang pasti tahu. Sudah saya dihancurin ya silakan. Barangkali harus ada sekian kali tumbukan. Teman-teman. Jadi tadi mengenai franchise yang bagi yang mau kerjasama dengan Mas Amin mengenai Sop Pak Jenggot itu nanti bisa hubungin di nomor telepon ini ada ya. Di streaming ini ada dan ini akan tetap tersimpan di sini. Jadi siapapun nanti nonton konten ngobrol santai bersama Mas Amin Sop Pak Jenggot akan menemukan nomor HP ya gitu. Jadi secara kontinuitas Mas, ini selalu terpromosikan gitu. Itu jangka panjang selama videonya nggak dihapus. Jadi ini Mas. Jadi teman-teman yang mau kerjasama untuk franchise Sop Pak Jenggot bisa ngubungi Mas Amin langsung di nomor yang sudah saya ketik di kolom komentar. Kita masuk ke segmen terakhir yaitu kuis yang keempat. Pertanyaannya Mas, monggo. Mau yang ke belakang tadi atau mau yang di depan ini? Biasanya memori saya ambil lagi yang di depan. Saya ke belakang lagi. Mungkin kalau ada yang memang setia dengan saya. Di dua kota yang saya sebut tadi, franchise di dua kota yang saya sebut tadi, kota apa aja? Dua kota. Dua kota yang sudah franchise ke saya. Satu atau dua-duanya disebut? Dua-duanya disebut. Jadi pertanyaannya adalah, Mas Amin ini sudah ada kerjasama franchise di dua kota. Nah, silakan teman-teman sebutkan dua kota tersebut yang sudah franchise-nya sampai ke sana ya. Franchise Sop Pak Jenggot itu sudah sampai ke dua kota. Silakan teman-teman sebut kotanya. Dua-duanya ya, harus pas dan lengkap gitu. Itu ya. Silakan. Yang sudah jawab sudah menang, sudah jawab tidak boleh ikut lagi ya. Itu aturan main kita Mas ya. Baik, silakan yang mau menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Mas Amin punya franchise untuk Sop Pak Jenggot ini dan sudah ada di dua kota franchise Sop Pak Jenggot itu, dan di kota apa itu? Silakan diketik di jawabannya di kolom komentar dengan lengkap. Baik, kita masih menunggu, kita baca komentar dulu Mas Amin ini. Ini Ahmed Gaming YT, kapan cukur kumis ya?
Terus yang komentar itu? Kok sepi komennya sih? Waduh, ini Amit Gaming YT ini telat nonton ini Mas. Biasanya saya ada konten pantun berpantun itu. Beliau nonton terus ini karena saya sediakan kuis juga kan di situ Mas. Jadi ini Amit Gaming YT, oke, terima kasih komentarnya. Kemudian untuk Muhammad Zulfikri responnya, LG Media sukses terus pokoknya. Terima kasih Mas Muhammad Zulfikri. Kurnia Channel Helen Anggia tuh lah dapat lapang. Oke. Ini Masjid Besar Darussalam Bangun Jaya Mas. Insya Allah Pak, terima kasih banyak tawarannya. Itu sudah berarti komen tadi yang Mas sampaikan ini sudah direspon ini Mas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau berkenan ya untuk hadir makan bersama ownernya langsung ya. Oke, ya kita ada pertanyaannya tapi Helen Anggia itu sudah menang tadi Mas. Iya. Ini ada pertanyaan dari SRA Amel, jawabannya adalah Palembang dan Bengkulu. Masih salah ini Mas ya? Masih salah. Oke, terus SRA Amel masih salah, Palembang dan Bengkulu betul satu, salah satu ini. Oke, Mas Channel Kurniawan, Helen Anggelia selesai katanya, nggak boleh lagi. Terus Muhammad Zulfikri tahu tapi gak boleh jawab lagi. Ya betul. Helen Anggia bantu jawab baik Kak. Oke. Anggelia aku dikeroyok kuakaw. Oke. Iya ini jawabannya sudah ada yang betul tadi tapi sudah sudah 2 kali ya, 2 kali jawab yang betul jadi tidak boleh ikut lagi. Ini masih banyak yang berusaha untuk jawab. Ini SRA Amel masih jawab ini Jambi Bengkulu. Waduh, masih salah. Oke. Ya, kita masih menunggu waktunya untuk teman-teman yang di rumah masih menonton, setia menonton di Ngobrol Santai Bisnis bersama Mas Amin, ownernya Sop Pak Jenggot yang ada di Kota Lubulingga dan sudah punya franchise di 2 kota yang jadi pertanyaan kita ya. Itu barusan tadi dibahas ya di obrolan kita Mas ya. Yeah. Oke. Ya, ini kita masih menunggu ya silakan. Iya, silakan yang mau menjawab pertanyaan silakan. Ini kita masih ada waktu karena waktu kita 1 jam. Kita sudah berjalan berapa menit Mas Anggi? Operator? Sejam lebih ya nggak terasa. Nggak terasa ya. Itu. Karena banyak yang ngobrol di sini Mas. Malam kemarin 1 jam saya kasih limit dengan Mas Untung. Belum turun minum gitu, udah habis, udah Mas katanya, ya udah 1 jam, waduh nggak terasa katanya. Kalau kita lanjutin, kita bukan ngobrol santai, begadang nanti. Betul. Iya, oke. Ya, siapa yang bisa jawab? Silakan, kita masih kasih waktu lebih kurang berapa menit Mas Amin. Ya, oke. Anak lanang, oke. Anak lanang ini ada jawab Mas. Oke, waduh. Zulfikri, oke. Ini anak lanang, ini jawabannya Jambi Palembang. Iya. Betul Mas ya? Betul. Oke, selamat untuk anak lanang. Akunnya anak lanang ini Jambi Palembang ya. Ini Jambi Palembang ini franchise-nya Mas Amin, Sop Pak Jenggot itu sudah ada di sana. Jadi jangan khawatir teman-teman yang ada di Jambi dan sekitarnya Mas ya. Yeah. Kalau mau mencicipi Sop Pak Jenggot nggak perlu repot ke Linggau ya Mas ya. Tersedia di Kota Jambi. Kota Jambi persisnya di mana Mas? Simpang 4 Teho. Simpang 4 Teho ya. Oke. Kalau di Palembang? Di Palembang itu di dekat Kebun Bunga. Kebun Bunga. Iya. Oke, Kebun Bunga. Kilometer 16. Arah Palembang ya. Iya. Oke, ya berarti masih di jalan protokol. Masih. Oke, kilometer 16 ya. 16 ya. 16. Oke, nanti bisa mungkin ada Google Map ya Mas ya. Mungkin bisa dicari ya. Itu pasti biasanya. Di Grab-nya juga ada. Oke. Berarti yang di Kota Palembang jangan khawatir karena di Kota Palembang sudah ada franchise-nya Sop Pak Jenggot dari Mas Amin. Silakan nanti mampir ke situ. Kalau lagi main ke Kota Lubulingga, sekali lagi jangan lupa untuk mampir di Sop Pak Jenggot di Jalan Yosudarso. Yosudarso tidak jauh dari Bank
Sumsel Syariah ya mudah nyarinya gitu. Karena di pusat pertokoan kota dan dekat dengan pertokoan besar ya terkenal gitu Mas ya di Kota Lubuk Linggau. Baik, ya selamat sekali lagi untuk anak lanang, kemudian untuk Helen Anggia dan Muhammad Zulfikri serta Kurniawan Channel yang sudah berpartisipasi menjawab pertanyaan dan sudah mendapatkan hadiah dari Mas Amin. Nanti hadiahnya silakan diambil di usahanya Mas Amin ya. Betul. Di shop Pak Jenggon langsung, ketemu dengan ownernya langsung. Siapa tahu dapat tawaran, ngobrol-ngobrol dikit, berminat untuk franchise ya gitu. Ya mungkin itu Mas Amin mungkin ada penyampaian sebelum penutup untuk rekan-rekan baik kerjasama dan lain sebagainya, silakan Mas. Oke, sebelumnya mungkin di akhir acara ini saya sampaikan tetap semangat untuk kuliner, jangan menyerah kalau memang semuanya bisa dijalanin, karena dalam usaha itu tetap kita dikatakan gagal pada saat kita berhenti. Nah, kedua bangun jaringan, bangun komunitas, banyak saudara, banyak teman, insya Allah usaha Anda akan maju. Itu aja. Terima kasih. Iya, ini tadi penyampaian motivasi ya Mas ya, motivasi untuk teman-teman yang sekarang lagi bergelut di bidang kuliner. Jangan nyerah gitu ya. Sebelum berhenti itu berarti belum gagal ya. Iya. Dan bangun jaringan komunitas apapun bentuknya yang positif untuk media promosi dan pertemanan. Oke. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Apabila penyampaian saya ada yang kurang berkenan ya, mungkin penyampaian Mas Amin juga ada yang kurang berkenan, silakan ambil yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Mungkin itu saja, kita akan jumpa lagi di session ngobrol santai berikutnya dengan bintang tamu yang lainnya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.